sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, Amin. Salam dan damai Natal bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kembali kita dendangkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Kidung Jemaat 120. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus telah lahir, membawa damai, menghadirkan kehangatan cinta kasih-Nya bagi umat manusia. Sekarang kita akan menyalakan lilin Natal sebagai tanda kehadiran Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Lampu dipadamkan, kita akan menyalakan lilin, dan karena itu kepada pelayan firman, ketua PMG, dan ketua komisi-komisi untuk tampil ke depan. Sambil lilin dinyalakan, kita melakukan malam kudus sunyi sepak. Malam kudus. dan
Kita siapkan firman Tuhan yang akan menjadi berita Natal bagi kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita persiapkan diri kita, kehidupan kita, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Sukacita tetap ada dalam hidup kami, karena Engkau telah datang memberi sukacita bagi kami melalui Natal. Dan hari ini sukacita Natal terpancar melalui lilin-lilin Natal sebagai lambang sumber pengharapan baru. Karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi berita Natal. Mari beri hikmat kepada kami semua. Terlebih, kami membuka hati hidup kami untuk menerima penggenapan janji Allah di dalam kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus. Waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah kan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Yang nalan bahasa Toraya nakua umpasaka inan nani kasundunan pangaluna puang matua. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul dalam suasana Natal. Karena itu lilin yang ada di depan kita juga berganti dari lilin-lilin Advent yang berwarna ungu dan pink atau warna muda, merah muda, kini diganti dengan lilin putih. Lilin putih melambangkan sukacita besar. Jadi Natal adalah sukacita besar. Karena momen Natal yang kita peringati seperti ini adalah peristiwa yang sangat istimewa. Mengapa istimewa Natal ini? Karena dalam sejarah peristiwa Natal melibatkan banyak pihak dan juga mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan dunia. Karena itu setiap tahun ketika perayaan Natal akan tiba, maka didahului dengan mempersiapkan diri kita melalui minggu-minggu Advent. Juga yang kita persiapkan adalah hal yang memberi sukacita. Banyak hal yang baru dalam hidup kita.
Terlebih di hari sukacita seperti ini, kita diharapkan ada pembaharuan jiwa, hati, untuk dapat mengenang cinta kasih Allah yang datang merengkuh kita semua. Jadi kita menyambut cinta kasih Allah yang datang di tengah-tengah dunia ini melalui kelahiran Yesus dengan hati yang bersyukur. Karena Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa keselamatan bagi dunia. Karena itu pertanyaan penting yang harus kita renungkan saat ini adalah, bagaimana seharusnya kita sebagai umat Tuhan menghayati perayaan Natal? Mungkin ada di antara kita yang sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali mengikuti perayaan Natal dalam bulan 12 ini. Tetapi sungguhkah kita telah menghayati perayaan Natal yang telah kita lalui dan kita hadapi dan kita lakukan pada saat ini? Saudara-saudara, peristiwa Natal merupakan cara Tuhan menghadirkan cinta surgawi untuk dunia, untuk kita semua. Mengapa? Karena dunia dan kita semua selalu diganggu oleh dosa. Dunia ini telah dirusakkan oleh dosa. Dan peristiwa Natal, Tuhan mau meletakkan kembali damai yang telah hilang karena dosa. Damai untuk semua, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi di Natal ini kita memperingati kelahiran Yesus, atau memberlakukan kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 2. Kita melihat, kita memahami sebuah peristiwa yang nampaknya biasa saja. Cerita dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 tadi adalah peristiwa yang begitu sederhana. Tetapi Allah memakai kesederhanaan ini untuk menggenapi janjinya. Kalau kita memperhatikan nubuat Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan dia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi di Bethlehem. Kita sudah mendengar khotbah Natal pada tanggal 14 yang lalu. Dalam perayaan Natal, jemaat beringkanaya bahwa Bethlehem itu berarti rumah roti. Bethlehem sebuah kota kecil yang tidak pernah diperhitungkan pada zaman itu. Tetapi mengapa Allah memakai menjadi tempat penting bagi lahirnya Sang Juru Selamat? Apa pesan yang akan disampaikan? Tuhan memakai Bethlehem. Dan tahun ini kita diajak, ayo mari kita ke Bethlehem. Mari sekarang kita ke Bethlehem. Mengapa Tuhan memakai Bethlehem? Bethlehem tidak diperhitungkan. Tetapi Allah memakai Bethlehem mau menyampaikan kabar sukacita bagi kita, bahwa Allah datang di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan bukan hanya orang berada, orang kaya dan penguasa, tetapi juga bagi semua manusia, bagi kita semua. Jadi baik orang kaya, orang berkuasa, orang miskin, apa hidupnya,
Allah datang untuk menyelamatkan kita semua. Itulah tujuan Allah memakai Bethlehem. Dalam peristiwa kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria tiba di kampung halaman. Natal juga mau mengajak kita untuk bisa merindukan keluarga kita masing-masing. Kita sebagai keluarga Allah, mesti kita merindukan keluarga kita di kampung halaman. Bagaimana cara kita berjumpa? Mungkin melalui telepon. Atau mungkin kita mengambil kesempatan pulang kampung. Maria dan Yusuf pulang kampung. Bukan hanya persoalan sensus pada saat itu. Tetapi Tuhan mau mengatakan betapa pentingnya interaksi di antara keluarga kita. Tidak bisa kita ada hubungan dengan orang lain tanpa kehangatan dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu, kesempatan ini kita diajak. Bagaimana hubungan kita dengan saudara kita sendiri? Itu hal pertama. Hal kedua, Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem. Ternyata dalam bacaan kita tadi ayat 7 disampaikan mereka tidak mendapatkan tempat di penginapan. Ini yang dikritisi oleh tema kita hari ini. Berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Kalau Yusuf dan Maria tidak mendapat tempat di kampung halamannya sendiri, juga banyak kali Kristus tidak mendapatkan tempat yang layak dalam hati hidup kita. Karena iri, dengki, benci, sombong, mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Ini yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Kalau kita merayakan Natal, hubungan-hubungan seperti inilah yang harus disegarkan. Mengapa? Kalau ada iri, benci, tidak ada damai dalam hidup ini. Ini menghalangi penggenapan janji Allah dalam hidup kita secara pribadi. Kalau bayi Yesus lahir di kandang, di tempat yang sangat sederhana, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah seringkali bekerja di luar harapan kita manusia. Kelahiran Allah di tempat rendah mau menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah tidak hadir bagi orang-orang tertentu, tetapi Allah hadir untuk semua. Allah hadir terlebih kalau kita menikmati berita perjumpaan para gembala dengan malaikat memberitakan tentang kelahiran Yesus. Ternyata Allah datang menghampiri orang-orang terpinggirkan atau dipinggirkan dari hidup ini. Karena itu ajakan bagi kita dalam perayaan Natal ini adalah berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Mengapa? Kita harus membuka hati dan hidup kita untuk tempat bagi penggenapan janji Allah. Mengapa kita harus buka hati hidup kita untuk Yesus? Saudara-saudara, terkadang dalam hidup ini tanpa kita sadar, kita seperti penginapan yang ada di Bethlehem, penuh sesak, tidak ada lagi tempat bagi Kristus. Banyak kesibukan untuk diri kita sendiri, banyak masalah yang kita hadapi, banyak ketidakadilan terjadi dalam hidup ini, sakit penyakit. Di dalam kehidupan kita terkadang prioritas kita adalah dunia, bukan Tuhan. Hari ini dalam perayaan Natal kita diingatkan sekali lagi, berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Berilah tempat bagi Sang Juru Selamatmu. Ada ruang yang kita buka, kita bersihkan dari hidup ini.
Coba bayangkan Yusuf dan Maria mengetuk pintu penginapan, tetapi tidak ada tempat. Bisa saja kita sedang menutup hati kita ketika Tuhan datang mengetuk untuk tinggal, untuk berjalan bersama dengan kita. Sehingga dalam hidup ini, karena kita tidak beri tempat baginya, kita salah jalan, kita salah tindakan, kita salah pikir. Saudara-saudara, Tuhan selalu memakai hal-hal sederhana dalam hidup ini. Tuhan selalu memakai hal-hal yang tidak diperhitungkan untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu kita hendaknya selalu kembali belajar pada hal-hal sederhana, pada hal-hal yang terkecil dalam hidup ini. Kita harus pakai untuk mengenal siapa juru selamat kita. Yesus datang dalam kesederhanaan. Ini mengingatkan kita untuk tidak melebih-lebihkan orang-orang tertentu dalam hidup ini. Untuk tidak melebih-lebihkan apa yang lebih dalam hidup kita. Tetapi mari semua itu kita pakai untuk kemuliaan Sang Juru Selamat. Karena itu, sekali lagi, berilah tempat baginya dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam segala yang engkau akan lakukan. Maka ada damai akan menuntun hidup ini. Selamat Natal. Tuhan dimuliakan dan kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Terkadang dalam hidup kami, Tuhan Yesus tidak mendapat tempat karena kami masih iri, dengki, egois, pilih kasih. Namun Natal saat ini mengingatkan kami untuk menyediakan tempat bagi penggenapan janji Allah, yakni menerima Yesus dan membiarkan Dia berkuasa dalam hati dan hidup ini agar kita dibaharui. Mari bersama-sama kita ucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, cinta kasih Allah yang besar telah dianugerahkannya bagi kita. Berkat-berkatnya selalu baru dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita terus memberi tempat baginya di dalam hati dan kehidupan kita, dan terus bersyukur kepadanya. Nats persembahan kita pada malam hari ini berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Sambil persembahan dijalankan dengan penuh sukacita, kita iringi dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu.
kuasa besar dan mulia. Sambil persembahan dijalankan secara berturut-turut, kami persilakan yang akan membawakan puji-pujian solo dari SMGT, solo dari lansia, dan paduan suara jemaat. Secara berturut-turut kami persilakan. Ya, solo SMGT anak atau cucu Karissa. Cek. Maju-maju sedikit. Ija. Maju sedikit. Lagi. Ya, oke.
Dilanjutkan solo lansia. Apa? Ketiga. Polbet nggak dia paling naik ya. Ikuan, itu tuang kali anak gua. Susi banget tadi gua ikut penari latar. Jadi yang nggak polbet. Yang ketiga dia. Hah? Hah? Dia
Tuhan dimuliakan atas semua pujian yang telah disampaikan baik melalui solo maupun paduan suara jemaat. Tuhan memberkati orang tua, saudara dan anak kekasih Karissa. Mari kita satukan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu. Seraya bersyukur atas kesempatan yang begitu indah di sore malam hari ini. Engkau boleh memperkenankan kami semua, boleh menikmati persekutuan yang begitu indah, bersyukur merayakan Natal selaku keluarga Allah dan juga keluarga-keluarga kami masing-masing. Berita Natal telah kami terima. Kami diajak untuk memberi tempat bagi penggenapan janji Allah. Karena itu tolong kami, pribadi lepas pribadi, bahkan persekutuan ini, untuk dapat secara cermat melihat ke dalam diri kami masing-masing dan juga persekutuan ini. Mungkin masih banyak hal yang kami lakukan dalam hidup ini yang tidak memberi tempat bagi penggenapan janji Allah. Sehingga kami masih disesakkan oleh berbagai hal, masalah-masalah dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, kiranya berita Natal malam hari ini melalui firman-Mu yang telah kedengaran, kami harus membuka hati hidup kami untuk menerima surya kehidupan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menempati tempat yang layak, agar kami diantar untuk menikmati damai dalam segala keberadaan hidup. Terima kasih Engkau sudah mengantar kami di hari 24 bulan 12 2024 ini. Itu berarti masih 1 minggu kami menapaki perjalanan hidup di tahun 2024 ini. Kiranya berita Natal malam hari ini mengubah kami, agar kami layak menerima tahun karunia-Mu, tahun baru 2025. Walaupun masih menjadi tanda tanya bagi kami, apa dan bagaimana kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tetapi malam hari ini kami menerima sebuah kepastian dari berita Natal, bahwa ketika Engkau ada di tempat yang layak dalam hidup hati kami, maka damai sejahtera akan kami nikmati. Ya Bapa di sorga, berkati kami semua yang boleh hadir di pelataran-Mu yang kudus malam hari ini menyembah Engkau. Biarlah kiranya kebersamaan kami selaku keluarga Allah juga boleh kami praktekkan dalam keluarga kami masing-masing, untuk dapat melakukan interaksi yang baik dengan seluruh saudara-saudara keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan telah mengaruniakan alat canggih, yaitu telepon, untuk dapat membangun komunikasi yang baik. Kiranya kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersua, baik itu melalui telepon maupun kunjungan-kunjungan keluarga. Di tengah-tengah persekutuan ini Bapa, kami berdoa untuk salah seorang menantu dari orang tua kami, Bapak JP Kondongan, yaitu Pak Anwar atau Bapak Agus, yang saat ini terbaring di rumah sakit, sedang menunggu waktu untuk rencana operasi tumor di sekitar kepala.
Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati para dokter, perawat, alat-alat, dan semua yang dibutuhkan dalam operasi tersebut. Kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Boleh mendatangkan kesembuhan. Penyakit dari Pak Anwar boleh diangkat. Dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan. Demikian juga kami berdoa buat istri dari hamba Bapak Pendeta Manasih yang juga dirawat di Rumah Sakit Unhas. Dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kekasih anak-anak kami yang tengah menanti lawatan-Mu, sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan kasihani mereka, lawatlah, beri kesembuhan. Biarlah kiranya mereka juga mendapatkan kelegaan dan tetap menghidupi berita Natal, berita sukacita bahwa dalam apapun hidup kami, apapun perkara masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan telah datang menawarkan sukacita bagi hidup kami. Karena itu kami hendaknya menyambut dengan pengharapan di balik semua perkara hidup. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda sukacita bersama melalui persembahan yang telah dikumpulkan. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami berikan. Biarlah kiranya memuliakan nama-Mu. Dan yang masih ada pada kami, berkat-berkat-Mu yang Kau berikan, Tuhan kiranya memberkati sehingga kami boleh gunakan dalam setiap keperluan hidup. Kami boleh bergembira karena semuanya boleh kami pakai dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir pada saat ini berencana untuk pulang kampung, buka kesempatan bagi mereka untuk dapat berjumpa dengan keluarga di kampung halaman dengan baik. Dan juga sudah banyak anggota jemaat-Mu yang telah kembali ke kampung halaman mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka di tempat mereka masing-masing, dalam merayakan Natal dan juga dalam mempersiapkan kehidupan kami bersama-sama menyambut tahun baru. Tuhan, Engkau tuntun kami dengan baik, terlebih malam hari ini. Jaga kami sekalian, biarlah malam ini boleh kami lalui. Dan besok pagi, Engkau kembali mengantar kami datang bersukacita merayakan 25 Desember 2024. Biarlah kiranya tuntunan-Mu ketika kami kembali ke rumah masing-masing sebentar kami nikmati. Engkau antar kami dengan baik. Tibahkan dengan penuh sukacita ke rumah anugerah-Mu dan di sana pun pimpin kami menjalani malam ini. Berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu semua anak-anak Tuhan yang boleh terlibat langsung dalam pelayanan-Mu malam hari ini. Apapun peran yang telah kami lakukan, Tuhan berkati kami semua. Beri semangat, sukacita untuk terus mengambil peran pelayanan-Mu dimanapun dan kapanpun dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Engkau menciptakan kedamaian di dalamnya, berkati pemerintah kami. Karuniakan hikmat kepada mereka agar dapat mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan. Beri sekalipun tubuh mereka lelah, ada keluhan-keluhan fisik, tetapi buat mereka ya Bapa untuk tetap menyandarkan segala keberadaan mereka hanya kepada-Mu. Janganlah mereka merasa pimpin kami sekalian malam hari ini. Dan dengarkan serta terima doa permohonan kami ini, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah malam Natal pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman
Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk dapat memahami penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus. Selamat menyambut hari Natal 25 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdiri bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Lukas pasal 2 ayat 14. Demikian: kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Sekali lagi selamat datang sambil bertepuk tangan. Jauh dari surga Saudara-saudara, pergilah, songsonglah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamatmu. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup rangkaian liturgi malam Natal kita pada malam hari ini. Kita dendangkan nyanyian syukur, sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Mari bernyanyi dengan merdu. Berkarunia hari Natal yang
buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema. Surga terdengar, malaikat pun bergema. Terdengar, malaikat pun bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya. Malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati pun bangkit.